Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Nur Ihsan Mujtahidin dari kelas 1D Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 215121132. Ingin mempresentasikan sebuah materi tentang kebijakan fiskal guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lebih lengkapnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak, dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lanjut, yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tapi tunggu dulu, nggak cuma itu, karena ternyata ada beberapa tujuan kebijakan fiskal yakni 1. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran. Tahukah kamu, salah satu masalah terbesar dalam perekonomian kita adalah tingginya jumlah pengangguran pada usia produktif. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah tersebut melalui program peningkatan kualitas SDM masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja baik nasional maupun internasional. Hal ini secara tidak langsung mampu menaikkan taraf ekonomi negara. 2. Menjaga stabilitas harga. Kamu pasti pernah melihat berita tentang kenaikan harga komoditas, mulai dari yang esensial seperti harga bahan bakar, sampai hal-hal terdekat kita seperti harga bahan masakan. Naik turunnya harga tersebut bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar, sampai cara-cara yang tidak dibenarkan seperti penimbunan stok sehingga menyebabkan kelangkaan. Salah satu tujuan utama dalam kebijakan fiskal yakni untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. 3. Memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam tujuan utamanya, selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diharapkan menelurkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan. 4. Mendorong laju investasi. Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian yakni nilai investasi yang masuk ke negara. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Dengan iklim investasi yang baik,
investor akan tertarik untuk mengucurkan dana investasi, sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak yang lebih banyak. 5. Mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Contoh nyata dari hal tersebut yakni program pemulihan ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan agar masyarakat ekonomi bawah dan rentan, mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, kestabilan ekonomi tetap terjaga, dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Sejauh ini apa saja yang sudah kamu ketahui? Untuk lebih lengkapnya, kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis, yaitu 1. Kebijakan fiskal ekspansif atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan expansionary fiscal policy. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contoh kebijakan fiskal ekspansif ialah seperti yang terjadi saat ini, di mana BKF sepanjang tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. 2. Kebijakan fiskal kontraktif, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan contractionary fiscal policy. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating, untuk menurunkan tekanan permintaan. Contoh dari kebijakan fiskal tersebut yakni saat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi atau jika disingkat PPHOP, menjadi 35% khusus bagi orang yang berpenghasilan tinggi. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan fiskal, kita juga harus mengenal beberapa instrumennya. Instrumen kebijakan fiskal yakni sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain: 1. Pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Contohnya jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan, akan menurunkan output barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat. 2. Pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal yang kita bahas selanjutnya ialah pengeluaran belanja negara. Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup kita sendiri. Misal pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan berusaha untuk berhemat dan menekan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam konteks negara,
Nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yakni tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana, ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Salah satu produknya yakni SBN Retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Surat ini diperdagangkan sebagai produk investasi. Jika kamu memutuskan untuk membeli SBN Retail, selain akan mendapatkan imbal balik hasil melalui bunga, kamu juga berperan langsung dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik dari segi ucapan ataupun dari segi penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.